Sukacita Tuhan memenuhi kita semua pada hari ini. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan, kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami ada semua karena perkenanan Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, pengurapan-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Mempelai Kristus. Sebagai orang percaya ada beberapa predikat atau sebutan yang diberikan kepada kita. Yang pertama, kita disebut sebagai hamba Tuhan. Jadi ini bukan merupakan jenjang, tapi ini juga sebutan atau predikat. Jadi semua orang percaya adalah hamba Tuhan. Yang kedua, kita disebut sebagai anak Tuhan. Ya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus disebut sebagai anak Tuhan. Yang ketiga, kita juga disebut sebagai sahabat Tuhan. Ya, sahabat Tuhan. Jadi betapa senangnya karena kita selain hamba Tuhan, kita anak Tuhan, kita juga sahabat Tuhan. Dan yang terakhir, kita juga nanti ya akan disebut sebagai mempelai Kristus. Hari ini kita masih calon ya, jadi masih dipertunangkan, masih bertunangan. Sebentar lagi pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan masuk dalam pesta anak domba Allah. Kita jadi calon, sekarang calon mempelai Kristus. Nah, untuk itu saya ingin menyampaikan tentang mempelai Kristus. Paulus di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 menyebutkan, 2 Korintus 11 ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi sekali lagi kita masih dipertunangkan. Nah, dalam kehidupan orang percaya, tujuan akhir kita tentunya bukan hanya sekadar kita masuk surga. Ya, itu udah pasti. Percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima kerajaan surga. Tapi ada tujuan yang lebih mulia yang Tuhan inginkan, yaitu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk nantinya menjadi mempelai Kristus. Yang mengerti katakan amin. Nah, sama seperti seseorang yang sudah bertunangan, tentu dia saat menantikan waktu atau hari H pernikahan itu, maka kita akan mempersiapkan diri dengan baik. Karena ini adalah sebuah peristiwa penting. Peristiwa penting di mana kita bisa bertemu dengan mempelai pria, yaitu Yesus Kristus, di dalam sebuah pesta anak domba. Ya, peristiwa ini disebut dengan perjamuan kawin anak domba. Tentu peristiwa ini terjadi setelah pengangkatan, ya, yaitu ketika gereja Tuhan itu mengalami rapture atau harpaso, diangkat untuk menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Nah, untuk itu kita akan melihat bersama-sama bagaimana menjadi mempelai Kristus. Dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 6 hingga ayat yang ke-8, Wahyu 19 ayat 6 hingga ayat yang ke-8, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia.
Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang besar dari orang-orang kudus. Nah, dari ayat-ayat ini yang kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-19 ayat 6-8, saya mencatat ada 3 hal bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi mempelai Kristus. Yang pertama, kita harus memiliki kedewasaan rohani. Dalam sebuah pernikahan, bahkan undang-undang di negara kita mengatur bahwa ada batas usia pernikahan. Dan batas usia itu ditentukan adalah batas usia yang dianggap sebagai seseorang yang sudah dewasa. Jadi kalau masih di bawah umur tentunya belum bisa menikah. Di ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ketika seseorang percaya kepada Yesus disebut sebagai orang yang mengalami kelahiran baru, tentunya ada progres atau ada pertumbuhan dalam kerohaniannya. Dimulai dari bayi tentunya menjadi kanak-kanak dan anak-anak, remaja, pemuda, bahkan akhirnya bukan menjadi tua rohani, tapi dewasa rohani. Efesus pasal 4 ayat yang ke-13 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Ya, jadi harus mengalami kedewasaan penuh, dewasa dalam rohani, baru kita layak menjadi mempelai Kristus. Dewasa bukan soal berapa lama kita menjadi orang percaya, orang Kristen, tapi soal bagaimana kualitas iman kita, kualitas kerohanian kita. Jadi bukan soal durasi, tapi soal intimasi, soal keintiman kita dengan Tuhan. Seseorang yang sudah dewasa tidak lagi hidup berfokus pada baik atau salah, baik atau benar atau salah maksud saya, tapi lebih kepada berfokus ini menyenangkan Bapa atau tidak, menyenangkan Tuhan atau tidak. Ini berguna enggak bagi pelebaran kerajaan Allah. Nah, itu sebabnya mari kita bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan, supaya kita semua layak diangkat atau menjadi mempelai Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita layak menjadi mempelai Kristus? Kita harus memiliki kehidupan yang kudus. Ayat yang ke-8a dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih. Tuhan menginginkan setiap kita supaya hidup kudus, karena Tuhan sendiri atau Allah sendiri adalah kudus. Tahun ini kita punya tema besar, yaitu tahun kekudusan, the year of holiness. Kekudusan adalah merupakan anugerah Tuhan, karena melalui penebusan Yesus Kristus kita sudah dikuduskan. Tapi kekudusan itu harus dikerjakan, artinya dipertahankan dengan mengerjakannya. Alkitab berkata kita harus mengejar kekudusan itu di dalam Ibrani. Dan ayat yang menjadi ayat nats pada sepanjang tahun ini adalah 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita akan mampu atau bisa menjaga hidup benar-benar kudus di hadapan Tuhan ketika kita mau taat kepadanya. Kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi bukan hal yang mustahil untuk kita semua bisa menjadi kudus.
Tapi itu sesuatu yang dimungkinkan karena bukan dengan kekuatan kita. Itu anugerah Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan memampukan kita melalui firman dan rohnya. Roh Kudus yang akan terus menuntun hidup kita. Ketika kita terus membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita akan bisa melewati proses-proses ujian, godaan, tantangan, sehingga kita bisa menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, tetap menjaga hidup kudus. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa menjadi mempelai Kristus? Kita harus memiliki perbuatan yang benar. Ayat yang ke-8b dalam Wahyu 19 tadi dikatakan, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Agar kita bisa menjadi mempelai Kristus, kita harus menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Artinya bahwa kita bukan hanya sekedar tahu ya, atau punya teori yang banyak tentang oh harus begini, harus begitu, ini nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi bagaimana kita sungguh-sungguh menjadi pelaku kebenaran, pelaku firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, hidup di dalam kebenaran. Dan tentunya adalah kebenaran yang hakiki itu adalah firman Tuhan, yang adalah pribadi Yesus sendiri. Itu sebabnya di luar Yesus tidak ada kebenaran. Yohanes 14 ayat 6, Yesus sendiri yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi Yesus itu adalah kebenaran. Dan Yesus yang telah menjadi manusia itu, Yesus yang adalah firman itu sendiri. Itu sebabnya sangat penting bagi kita untuk terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Karena firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Bagaimana kita bisa berjalan dalam kebenaran kalau kita tidak pernah mendengar firman, kita tidak pernah membaca firman? Tapi hari ini biar kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, supaya kita bisa hidup dalam kebenaran dan kita bisa menjadi mempelai Kristus. Tanpa kebenaran kita tidak akan menjadi mempelai Kristus. Itu sebabnya terus bergaul dengan firman, bergaul dengan sang kebenaran. Jangan bergaul dengan hal-hal yang lain. Jangan isi hidup kita dengan hal-hal yang bukan kebenaran, tapi kita harus sungguh-sungguh mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Di tempat kita ada program membaca firman Tuhan, 1 pasal 1 hari. Tidak berat Bapak Ibu Saudara, cuma 1 pasal 1 hari. Minimal tentunya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau membaca 2, 3, 4 pasal, silakan. Tapi sebuah ajakan atau anjuran hanya 1 pasal. Ketika kita mendapatkan rema, kita share, ya, dan itu bisa memberkati kita dan memberkati orang lain. Nah, hasil perenungan itu akan terus kita hidupi supaya kita menjadi orang-orang yang berjalan dalam kebenaran. Saya akan akhiri dengan sebuah ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu Saudara sering mendengar. Ya. Satu ketika seorang pendeta bertamu kepada jemaatnya, karena mungkin jemaat ini sudah lama tidak ke gereja, dikunjungi, ya, besuk. Dan pada waktu dia sampai ke rumah jemaat itu, ya mereka sangat senang menyambut, ya, karena ternyata gembalanya ini sangat peduli kepada mereka. Nah, kemudian keluarga ini mengambil atau menyuguhi mereka, menyuguhi hamba Tuhan ini, gembala mereka, dengan minuman, ya. Dan dalam sebuah percakapan, tiba-tiba suami istri ini masuk, ya, atau pergi ke dapur, dan gembala ini kemudian melihat ada setumpuk uang, dan kemudian dia mengamankan uang tersebut. Nah, singkat cerita, ketika gembala ini pulang, suami istri itu kaget, ya,
karena mereka tahu sebetulnya ada uang di situ dan mereka lihat kok uangnya nggak ada. Sehingga kemudian mereka bilang ini nggak ada yang lain, nggak ada siapa-siapa, pasti dicuri oleh pendeta itu. Dan akhirnya mereka bilang, wah kita udah dibesuk tapi nggak jadi deh ke gereja. Ternyata gembala kita itu ya mencuri, pencuri, ngambil uang kita. Nah akhirnya mereka minggu kemudian mereka nggak ibadah karena sudah kecewa sama pendetanya. Minggu berikutnya lagi nggak ibadah. Minggu berikutnya sampai berbulan-bulan mereka nggak ibadah. Akhirnya gembalanya memutuskan untuk menelepon. Jadi teleponlah mereka, Pak, Bu, kenapa belum ke gereja juga? Mereka bilang, maaf ya Pak Pendeta, kami boleh terus terang ya. Sebetulnya kami sudah mau ke gereja, tapi kami sangat kecewa karena ternyata Bapak sudah mengambil uang kami. Wah, Pak Pendeta di seberang sana ketawa. Ya, dibilang mana mungkin saya seorang pendeta, seorang gembala mau mencuri uang jemaat. Ya, kalian tahu pada waktu saya mau minum, ya, saya takut kalau kopi saya ketumpahan di uang kalian, maka saya mengamankan uang kalian. Nah, sekarang coba periksa uang itu yang jumlahnya memang tidak sedikit, Bapak Ibu Saudara. Ada di Alkitab saya selipkan. Pada waktu mereka mendengar itu betapa mereka kaget, terkejut, dan juga malu Bapak Ibu Saudara. Karena selama ini mereka membiarkan Alkitab itu hanya ada di atas meja. Tidak pernah membukanya, tidak pernah membacanya. Padahal kalau setiap hari mereka membaca satu pasal minimal, maka mereka akan ketemukan uang yang jutaan ada di Alkitab itu. Dan akhirnya mereka minta ampun, minta maaf kepada gembalanya, dan minta ampun kepada Tuhan, dan berjanji akan setia ke gereja, bahkan terutama mereka akan setia membaca firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini bukan orang-orang yang tergolong sebagai orang yang tidak membaca Alkitab, tapi kita mau bergaul dengan firman Tuhan, karena kita tahu hanya firman Tuhan yang mampu mengubahkan kita. Hanya firman Tuhan yang bisa menasihati kami, menasihati kita. Firman Tuhan yang bisa menuntun kita supaya kita bisa berjalan dalam kebenaran. Nah, pada waktu kita bertumbuh dewasa, kita menjadi orang-orang yang pantas untuk menjadi mempelai Kristus. Kita sungguh-sungguh menjaga hidup kudus dan melakukan kebenaran. Maka pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, Dia menjemput kita di awan-awan permai. Kemudian terjadi ada pesta jamuan kawin anak domba Allah. Mempelai prianya adalah Yesus Kristus sendiri. Dan kita gereja Tuhan, orang-orang percaya, sebagai mempelai wanitanya. Jadilah mempelai Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biar kami mau sungguh-sungguh mempersiapkan diri, ya Tuhan. Tidak mudah bagi kami, tapi karena kami rindu peristiwa bersejarah, peristiwa penting itu nanti akan sungguh-sungguh terjadi dan kami alami. Kami gereja Tuhan orang percaya menjadi mempelai Kristus. Itu sebabnya kami mempersiapkan diri dengan baik. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. HOE, antusias. Yes, yes, yes. Haleluya. Audio Jungle.